Shalom semua, selamat hari yang diberkati. Biarlah selalu bertambah kerinduan kita untuk ngemil roti hidup dari Bapa kita, yaitu kebenaran firman. Amin. Saya sangat diberkati dari Mazmur pasal 3 yang ayat 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Mungkin kita udah sering dengar ini, tapi saya coba kembali cari lagi. Kalau arti perisai, kalau dalam Google pengertiannya itu ada tameng. Bisa dikatakan seperti kalau dalam bentuk benda yang sering dipakai para prajurit saat saling menyerang. Ada perisai yang digunakan supaya misal ada serangan senjata-senjata tajam atau serangan apapun gak langsung kena ke badan prajurit itu, tapi ada tamengnya, ada perisainya yang menghalangi, yang melindungi. Jadi tameng atau perisai ini itu bagian dari senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Jadi ternyata bukan hanya untuk perlindungan diri, tapi ada untuk perjuangan dan pertahanan. Jadi benar-benar diarahkan, dibukakan untuk kebenaran firman. Kalau selama ini Tuhan bukan hanya melindungi kita, memagari kita, tapi melalui ini kan dikatakan Tuhan adalah perisai. Jadi Tuhanlah yang selalu berjuang, bahkan mempertahankan dan melindungi kita dari apapun yang ingin menyerang atau menghancurkan kita. Bukan karena kekuatan kita sendiri kita bisa terlindungi, bukan karena kekuatan kita sendiri atau karena koneksi atau karena banyaknya pengawal kita, pegawai kita, banyaknya harta atau uang yang membuat kita terlindungi dari serangan apapun. Enggak, kapanpun serangan itu bisa ada, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi benar-benar luar biasa banget dibukakan di sini. Kalau Tuhan itu perisai, itu melambangkan Dia bukan hanya melindungi, tapi Dia berjuang. Dia berjuang dan mempertahankan kita tetap dalam posisi yang benar. Dia berjuang karena Dia tahu banyak banget serangan untuk anak-anaknya. Jelas kita ini ada di dunia, ada di kandangnya singa ibarat. Dunia kan yang berkuasa ya si jahat kan. Tapi Tuhan berani tempatkan kita di dunia karena Tuhan tahu kita bisa menginjak si jahat, menginjak si iblis kalau dengan kuasa Bapa. Kita jadi dutanya Allah di dunia atau di sarangnya si jahat kali ya. Jadi setiap hari Tuhan selalu berjuang untuk kita, berjuang melindungi kita. Dan kita harus menghargai itu, kita harus mengucap syukur atas itu. Dan ketika kita menyadari pun Bapa selalu berjuang untuk kita, ya mari kita meresponi dengan sikap hati yang terus menjaga hidup kita. Karena hubungan yang sehat adalah hubungan dua arah. Ketika Bapa terus berjuang untuk kita, mari kita juga terus berjuang untuk menjaga kepercayaan Bapa, untuk selalu mau menjaga hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Bapa gak akan izinin kita jatuh sampai mati atau babak belur oleh serangan-serangan apapun yang melemahkan iman atau merusak pribadi atau kualitas hati kita. Bapa selalu mau berjuang untuk kita. Sampai detik ini pun Bapa selalu berjuang untuk kita. Haleluya. Jadi ketika pun dalam suatu kondisi kita bisa merasa menjaga hidup kita baik, atau kita bisa tidak gampang terkecoh oleh niat-niat jahat orang, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kan ada Roh Kudus yang berjuang untuk kita, berjuang menjagai kita. Roh Kudus yang berjuang untuk memberikan kita hikmat, pengertian, atau kepekaan supaya kita gak mudah dibodohi oleh orang-orang yang ingin membodohi kita, atau gak mudah ditekan oleh orang-orang yang ingin menekan kita, apalagi gak mudah
diserang oleh si jahat. Begitu banyak cara. Bisa dari mata kita, bisa dari hati kita, bisa dari telinga kita, bisa dari orang-orang terdekat kita. Begitu banyak cara untuk bisa menggoyahkan kita, untuk bisa mengurangi kualitas dari kekuatan iman kita. Itu bisa sekali dalam banyaknya tantangan atau pergumulan yang dihadapi. Tapi di saat itu pun Tuhan tetap berjuang untuk kita. Dia tetap mempertahankan supaya posisi kita tetap pada posisi yang benar. Ketika pun kita agak keluar dari garis perlindungan, Tuhan akan bawa kita kembali. Dia gak akan izinin kita hancur, tenggelam, sampai babak belur dan mati. Jadi mari kita terus menjaga kepercayaan yang Tuhan kasih dan terus mengucap syukur kalau perisai Tuhan itu benar-benar nyata, melindungi kita, berjuang untuk kita, supaya sampai pada akhirnya kita tetap dalam posisi yang benar dan Bapa disenangkan. Amin. Lalu di ayat 4, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Wow, apa artinya ya? Jadi di sini dibukakan, dalam keadaan tertekan atau terpuruk apapun, atau bahkan tidak ada alasan untuk kita tetap bertahan, tapi kita harus tetap berdiri teguh. Karena Allah, Bapa, Roh-Nya, kuasanya di dalam kita, itu yang membuat kita tetap layak untuk berdiri. Tetap terlihat mulia di hadapan Bapa. Jadi apapun kondisi kita tetap dipandang mulia sama Bapa. Sekalipun orang-orang bisa melukai, bisa menekan, bisa membabak belurkan kita, tapi kita tetap spesial, mulia di hadapan Bapa. Sekalipun dianggap orang luar, orang dunia, kita biasa aja, gak ada apa-apanya, tapi di hadapan Bapa kita tetap mulia. Amin. Karena kita adalah ciptaannya yang maha unik, yang benar-benar diciptakan dari tangannya sendiri. Dan karena itu kepala kita harus tetap tegak, tidak boleh tunduk. Karena kalau tertunduk sama artinya kita tidak bangga, tidak mengucap syukur, tidak sadar ada Tuhan yang hidup dan berkuasa lebih dari apapun, yang berperang bagi kita dan yang selalu ada di dalam kita. Jadi tidak ada alasan kita rendah diri, tidak percaya diri, bahkan menerima keterpurukan atau kejatuhan akibat proses atau masalah atau himpitan apapun. Proses boleh ada, tapi kita harus memilih, tidak boleh jatuh dalam proses itu. Kalaupun memilih jatuh, marilah kita jatuh di kaki Bapa, di hadirat Bapa. Jangan jatuh di kaki masalah, di kaki tekanan, di kaki proses atau himpitan. Sebab Tuhan yang hidup ada di dalam kita. Dan kita bisa hidup karena Roh-Nya, karena kasih-Nya di dalam kita. Maka mari kita sama-sama tetap berjuang, tetap menegakkan kepala kita, menegakkan iman kita, menegakkan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur kita, bukan kepala kita tegak ketika kita ada masalah, bukan karena kita sombong atau merasa masalah nggak ada. Enggak, kita juga harus fakta ya, memang masalah ada, tapi kepala kita jangan sampai tertunduk, karena kita punya Bapa yang lebih daripada masalah kita. Dan biarlah kepala kita tetap tegak, iman kita tetap tegak, itu sebagai wujud kita mengucap syukur ke Tuhan yang ada dalam hidup kita. Karena ingat kembali, Dialah yang berjuang untuk kita dalam proses tekanan apapun. Ibarat kita ini sebenarnya benda, tapi yang menjadi hidup karena ada Roh Kudus dalam kita, karena ada nafas dari Bapa. Benda hidup, tapi yang berharga. Jadi yang membuat kita tetap hidup, yang membuat
gairah kita tetap hidup, yang membuat semangat kita tetap hidup, yang membuat pengharapan kita tetap hidup, yang membuat impian kita tetap hidup, yang membuat masa depan kita tetap hidup, yaitu Tuhan, yaitu Bapa kita yang baik. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita bisa. Karena kembali lagi, kita ini benda yang dihidupkan oleh Bapa, debu yang jadi manusia oleh Bapa. Jadi kita nggak ada alasan, oke, kita manusia biasa, bisa pernah tertekan, bisa pernah merasa bersalah, bisa pernah tertunduk sebentar kepala kita. Tapi halo, hey, cepat kita bangkit. Kita jangan mau tertunduk atau dikangkangi sama masalah. Jangan mau dikangkangi sama tekanan. Karena semua masalah tekanan itu dari dunia. Dan Tuhan bangkit dari kematian untuk kita. Jadi kita harus tetap bangkit dari masalah apapun. Untuk Tuhan kita bangkit. Untuk mengucap syukur. Karena hanya itu yang bisa kita berikan, mengucap syukur. Yang lain gak ada. Jadi marilah kita tetap tegakkan kepala kita, tegakkan iman kita, tegakkan pengharapan kita, sebagai wujud kita mengucap syukur kepada Bapa. Dan Bapa pasti senang banget. Tanpa kita minta ke Bapa untuk melindungi kita, untuk mempertahankan kita, untuk berjuang bagi kita, Tuhan akan tetap melakukannya. Tapi betapa tersentuhlah hatinya kalau kita meresponi dengan benar, dengan baik, dan tidak merendahkan harga diri Bapa dalam hati dan hidup kita. Kalau kita tertunduk, ya sama aja kita merendahkan Bapa yang luar biasa dalam hidup kita dan mengagungkan masalah atau tekanan. No, tolak dalam nama Yesus. Wow. Jadi bisa dibilang kita tinggal diam aja, tapi diam dalam berserah penuh kepada Bapa. Berserah itu tidak pasif. Tapi berserah itu tidak anarkis juga, alias nabrak sana nabrak sini, supaya bisa lepas dari masalah, supaya bisa lepas dari tekanan. Langsung lakukan apapun, entah itu halal atau tidak, entah itu benar atau enggak, entah itu menyakiti orang atau enggak, yang penting lepas aja dulu. Enggak benar juga. Kita jangan nabrak tembok yang salah. Tapi kita harus bergerak, berserah dan berserah kepada Bapa dalam ucapan syukur. Dialah 100% yang berjuang untuk kita. Kita tinggal tenang aja. Seperti di firman-Nya, di dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Wow. Sekarang ada korelasinya lagi dengan ayat yang lain dari 2 Samuel 15 ayat 30. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya terselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing terselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Wow. Jadi kalau simpelnya yang dari ayat 1 tadi, Mazmur pasal 3 itu dalam kondisi Daud diserang oleh anaknya Absalom, mau mengkudeta dia. Bukan mengkudeta biasa, malah menyerang dia, mau membunuh dia. Jadi Daud memilih lari, menghindar dari kejaran yang mengerikan dari anaknya sendiri, atau dari kejaran maut dari Absalom, bisa dikatakan begitu. Tapi di saat tertekan pun, walaupun dia harus berlari, menghindari, daripada harus bertikai atau harus berdarah-darah dengan anaknya sendiri, di saat seterpuruk apapun, Daud benar-benar kasih contoh teladan bagi kita. Daud tetap kembali berserah penuh ke Tuhan.
Karena diibaratkan di situ Daud itu naik ke Bukit Zaitun, ke bukitnya Tuhan. Dia terus bergerak sekalipun sedang tertekan. Terus dikatakan saat dia mendaki bukit itu, dia menangis. Dia menangis saat dia mendaki Bukit Zaitun. Dan di sini sebagai contoh, kalau dalam keadaan tertekan apapun, menangis itu boleh, sedih itu boleh, nggak apa-apa. Asal jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Dan di sini intinya, dia mendaki gunung berarti diibaratkan, walaupun kita sedang dalam keadaan sangat tertekan, terhimpit, seakan sesak nafas atau nggak ada jalan untuk melangkah ke depan, ayo jangan diam di tempat atau tenggelam dalam tekanan itu atau masalah. Harus tetap melangkah, bergerak ke depan dan berserah sama Tuhan. Jadi berserah tidak sama dengan pasif, berserah tidak sama dengan diam. Berserah adalah hati dan roh kita, tapi di saat yang sama kita tetap melangkah, hati dan roh kita berserah. Tapi di saat yang sama kita tetap melangkah menuju kasih karunia Bapa, kembali berserah sama Bapa. Bahkan terus menerus. Dan yang sangat luar biasa lagi, walaupun sedang dikejar-kejar, tapi di sini diberitahu kalau tetap ada pengikutnya yang setia. Ada pengikutnya yang setia, itu bisa wujud dari ada Tuhan yang selalu setia membentengi Daud atau kita yang menemani kita saat kita dalam masalah apapun. Tuhan gak izinin kita sendiri, baik dalam wujud roh, dalam wujud fisik. Bapa pasti terlihat menolong kita, melindungi kita. Jadi dalam cerita Daud ini, pengikutnya ini mengikut dia terus, mendukung dia. Jadi walaupun Daud mau diserang, mau dikudeta, tetap ada yang mau mengikuti dia, tetap ada yang mau merasakan rasa sakitnya, ikut menangis untuk dia. Jadi Bapak benar-benar luar biasa penyertaannya. Bapak udah lebih tahu ketika kita menghadapi apapun yang gak enak, atau saat kita dalam kondisi sedih. Bapak udah jauh lebih tahu sebelum kita ngalamin malah. Tapi kalaupun kita harus mengalaminya, mari kita pilih berserah. Ketika pun fisik kita gak bisa ngapa-ngapain untuk memperjuangkan atau menolong diri kita sendiri, mari hati kita berserah. Seperti ada sering dibilang Bapak hanya sejauh doa. Enggak jauh malah. Di dalam hembusan nafas kita, di dalam hati kita, di dalam semua organ tubuh kita, ada Bapa. Jadi mari tetap berserah. Dan kembali lagi, Tuhan pernah bilang, sekalipun ayahmu dan ibumu atau semua yang mengasihi kita meninggalkan kita, Tuhan Yesus sudah berjanji Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Jadi di kisah Daud, dia mengibaratkan pengawal-pengawalnya, pengikut-pengikutnya ini, diibaratkan itu Tuhan yang selalu mengikut dia, yang selalu mengikut kita, untuk kita keluar dan lebih dari pemenang, keluar dari tekanan masalah. Karena di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Jadi wujud kita mengasihi Dia jangan hanya di bibir, tapi berserah aja. Berserah memang gak mudah dalam tekanan, tapi biarlah sisa kekuatan kita habiskan untuk berserah di kaki Yesus. Maka kekuatan yang sisa itu akan diberikan 100% menjadi hidup kembali, sehingga kita kuat bisa menghancurkan setiap masalah, tekanan dengan kekuatan dari Bapa kita yang baik. Kita gak pernah sendiri,
dan Bapa kita berjuang beratus-ratus langkah di depan kita untuk memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita percaya itu, mari kita imani itu. Kita punya Bapa yang hidup, Bapa yang lebih dari apapun, Bapa yang baik untuk semua manusia di dunia. Amin. Wow, di ayat 5, Mazmur pasal 3 ayat 5 ya, kembali ke Mazmur. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Kalau dari Google, pengertian nyaring itu bisa diartikan keras, suara yang tinggi, atau suara yang terang, atau lantang, atau bunyi yang kuat. Itulah nyaring. Oke. Nyaring bisa berarti berulang-ulang kali. Misal, seorang penyanyi dia berlatih berkali-kali, semakin dia banyak berlatih, semakin bagus kualitas suaranya, semakin nyaring suaranya. Oke, itu dimisalkan di situ. Sekarang benar-benar Tuhan bukakan. Nyaring bisa juga berarti ibarat kita berulang-ulang kali membawa seruan atau pergumulan kita atau kerinduan kita untuk mau menang dari setiap tekanan masalah, kita bawa ke Tuhan melalui doa dan penyembahan. Berulang-ulang kali kita suarakan, kita berseru, sehingga nyaringlah seruan kita tanpa henti. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab atau nggak mendengar seruan kita. Bukan berarti kita berseru 1-2 kali, berseru hanya sedikit, terus Tuhan nggak bisa dengar. Enggak, Tuhan nggak tuli. Sebelum berseru pun Tuhan udah tahu. Jadi jangan jadi dasar kita seolah-olah rohani berseru-seru karena kita menganggap Tuhan baru dengar kalau kita berulang-ulang kali meminta atau berseru. Enggak. Sebelum kita berseru pun Tuhan udah tahu. Tapi di sini lebih dibukakan, semakin kita berseru atau membawa seruan, pergumulan atau kerinduan kita di hadapan Tuhan, maka hasilnya adalah semakin roh kita itu, pandangan kita itu lebih fokus ke Tuhan daripada ke masalah. Dan bisa saja di saat yang bersamaan, saat kita berseru, bisa saja kondisi hati kita itu sedang masih dipenuhi roh kemarahan, masih ada iri hati, kekecewaan, akar pahit, penyesalan, mengasihi diri sendiri. Dan hal-hal itu, roh-roh demikian yang dari dunia, yang dari si jahat, itu yang terutama perlahan-lahan tapi pasti akan lenyap. Karena di mana roh Allah bertahta, maka di sekitar itu pasti dikuduskan dan dibereskan dulu. Jadi ketika kita semakin fokus berseru, kita buka hati, kita kasih porsi yang lebih besar untuk roh Allah, untuk Bapa benar-benar berkreasi dalam hati dan hidup kita. Dan kreasi Bapa yang utama, Dia mau membereskan dulu segala roh-roh yang gak baik yang masih ada di hati kita, yang mencemari hati kita, dibereskan dulu. Dan ketika roh Allah semakin kita inginkan, lebih besar porsinya, dan tanpa henti kita terus berseru dalam roh, hati, dan hidup kita. Dan ketika kita semakin kasih banyak waktu dalam menyembah, dalam membawa pergumulan kita, maka roh Allah yang akan terlebih dahulu membereskan semua akar-akar yang gak baik di hati kita. Sehingga ada waktunya roh kita
sudah benar-benar disucikan, diperbaharui, barulah kita dapat melihat dengan jelas jawaban atau wujud dari janji Tuhan atas pergumulan atau seruan doa kita. Karena Tuhan pasti menjawab, tapi seringkali kita nggak bisa nangkep, nggak bisa ngerti, nggak bisa melihat. Karena kembali lagi, roh hanya akan bertemu dengan roh. Maka kuasa Allah, suara Allah, janji Allah itu roh, bukan daging, bukan dari dunia janjinya, kebenarannya, bahkan perkataannya. Itu kudus. Jadi roh Bapa yang suci akan seperti magnet nempel dengan roh kita yang sudah disucikan, hati kita yang sudah disucikan dulu, yang udah dibereskan dulu dari hal-hal gak baik tadi yang mencemari hati kita. Dan ketika kita sudah saling nempel, ibarat hubungan suami istri, ibarat hubungan yang sudah sangat dekat, ketika saling dekat, maka akan saling dapat ngobrol dari hati ke hati dengan langsung, tanpa ada penghalang lagi, tanpa ada salah paham lagi. Jadi maksudnya, perkataan Bapa yang kudus hanya dapat didengar dengan tepat oleh telinga rohani kita yang udah dikuduskan, hati kita yang udah dikuduskan, hati kita yang udah dibereskan lebih dahulu. Karena kalau hati kita belum siap, hati kita belum benar-benar diperbaharui, dikuduskan, disucikan, maka jawaban Allah pun, jawaban Tuhan pun atas seruan atau pergumulan kita gak bisa kita terima, gak bisa kita mengerti. Karena kita masih pakai logika dari dunia. Dan janji Bapa pun gak bisa kita pahami, karena janjinya itu kudus. Sesuatu yang seolah awalnya belum bisa dilihat, tapi akhirnya itu nyata, sangat nyata kuasanya di alam jasmani, sangat nyata. Jadi marilah terus nyaring berseru, berulang-ulang berseru tanpa henti. Maka roh kita semakin terasah dan Tuhan pasti menjawab, bahkan sudah menjawab setiap seruan anak-anak yang dikasihinya. Amin. Kita gak ada sama sekali kerugian ketika kita terus berseru dengan nyaring, berseru kepada Bapa. Bukan hanya posisi duduk lipat tangan kita berseru, dalam posisi apapun, dimanapun kita tetap berseru, hati kita tetap bisa berseru. Dan Tuhan senang banget untuk anak-anaknya yang tidak berhenti berseru kepadanya, yang tidak berhenti memperdengarkan jeritan yang nyaring kepadanya. Tuhan senang banget. Jadi kita gak usah berseru kepada hal-hal, kepada siapapun lebih daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan penolong kita tanpa pamrih, mengasihi kita tanpa pamrih, dan pasti membawa kita ke arah yang lebih baik tanpa pamrih. Mari terus berseru, mari terus semangat berseru dengan nyaring kepada Bapa kita yang baik. Dan Bapa senang banget mendengar suara kita. Walaupun fals mungkin kalau nyanyi, Tuhan gak lihat itu. Tapi semakin kita kasih waktu, fokus kita, seruan kita kepada Bapa, Tuhan lihat hati. Marilah kita berikan hati kita untuk terus mau mendekat kepada Bapa, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Bapalah yang menarik kita karena kasih-Nya. Mari kita jangan menolak kasih-Nya. Mari kita jangan menyia-nyiakan kasih-Nya. Mari kita menghargai setiap tetesan darah pengorbanan Bapa untuk kita. Ayo terus berseru. Selama-lamanya mari berseru. Di dalam iman dan pengharapan tapi ya, bukan sungut-sungut. Terus di ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku.
Di sini bisa diartikan membaringkan diri. Ada kalanya kita harus mengistirahatkan sungguh-sungguh gejolak dari pikiran, gejolak-gejolak dari dalam hati. Supaya ketika kita lebih rileks, maka kita masih punya kekuatan. Kita masih punya tenaga untuk bisa tenang dan berdoa. Dan disitulah kita menerima kembali kekuatan yang baru, kekuatan yang full 100% dari Bapa. Jadi jangan takut untuk membaringkan diri. Jangan takut untuk men-switch atau mengubahkan pola pikiran dan pola hati kita untuk lebih rileks, bukan melupakan fakta atau masalah yang sedang dihadapi, enggak. Kita juga jangan berdoa untuk lupa ingatan, enggak. Kita harus tetap menghadapi apapun itu. Tapi ada kalanya kita membaringkan diri, ada kalanya kita benar-benar melepaskan sejenak, berserah sejenak, sehingga kita bisa tenang. Dan ketika tenang ya pasti bisa berdoa. Dan disitulah mungkin awalnya kekuatan kita tinggal sisa-sisa aja, karena agak-agak tertekan dengan masalah, bingung mau menang dari masalah gimana, mau menghadapinya gimana, masih bingung. Tapi biarlah sisa dari tenaga kita itu kita curahkan dalam penyerahan diri. Tenang aja dulu. Karena kembali di dalam tinggal tenang, disitulah ada kekuatan kita. Di dalam tenang kita bisa berdoa dan Tuhan kasih kekuatan 100% lagi untuk kita celing dan bisa tahu bagaimana menghadapi, menyikapi, dan menang atas masalah. Karena kembali Bapa kita yang berjuang untuk kita. Amin. Terus di sini dikatakan tentang tidur. Tidur bisa berarti kita benar-benar mematikan atau melemahkan kedagingan kita, pola pikir kita yang mungkin selama ini sok hebat, hati yang terlalu bergejolak atau tinggi hati. Karena bisa berarti ketika tidur, ketika kita benar-benar berserah kepada kehendak Bapa, disitulah berkat kekuatan dan pemulihannya kita terima. Ibarat jadi tidur bisa nyenyak, tidur kita bisa nyenyak. Bukan hanya tidur aja, bisa nyenyak. Karena banyak loh orang tidur tapi susah sebenarnya. Atau orang tidur gak nyenyak sebenarnya. Bangun-bangun masih pegel badannya. Tapi tidur di dalam hadirat Bapa, kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita tidurkan keegoisan kita, kita tidurkan kehebatan kita. Supaya kita bisa menikmati sukacita atau menari di atas tekanan. Itulah ibarat tidur nyenyak. Jadi tetap bisa damai, tetap bisa tenang. Ketika kita berserah ke Bapa, bukan berarti roh kita tidur. Kalau roh kita harus tetap hidup, harus tetap bangun. Tapi maksudnya di dalam tidur, seolah dalam penyerahan diri, disitulah kita seakan dicas kembali, kayak HP dicas. Dan HP yang terbaik saat dicas kan dimatiin. Jadi saat kita pengen dicas kembali sama Roh Kudus, kita harus ditidurkan, kita harus mau tidur. Kita harus mau melepaskan gejolak-gejolak yang berkecambuk di hati, pikiran, dan hidup kita. Dan saat tidur ya diibaratkan itulah saat terbaik kita dicas. Kita dikasih kekuatan lagi sama Bapa. Dan marilah posisi tidur yang paling benar ya di pangkuan Bapa dengan sikap hati berserah. Jadi marilah kita tidur di pangkuan Bapa, marilah kita berserah di pangkuan Bapa dan menidurkan segala gejolak yang merusak fokus kita. Amin. Terus di sini tentang bangun.
Jadi setelah dicas kembali oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatan dari Bapa, maka itulah yang membangunkan kembali, membangkitkan kembali, menguatkan kembali roh kita, kekuatan batin kita, sehingga jiwa dan fisik kita akan mengikuti kekuatan dari Tuhan yang telah mengecas hati kita, mengecas hidup kita. Jadi kalau roh kita kuat, jiwa itu pikiran, terus fisik, kondisi fisik kita pasti kembali ikut kuat, ikut tenang. Jadi dari hati kita dulu yang harus dikuatkan sama Bapa, dicas kembali kekuatannya. Amin. Terus Tuhan menopang. Di sini artinya kalau dibukakan sangat jelas dalam kondisi apapun, kita sadar atau tidak, kita dekat atau tidak, kita sayang atau enggak sama Bapa, Dia selalu menopang anak-anak yang diciptakannya dengan kasih. Apalagi ketika kita terus berserah penuh, terus mau dicas, dikasih kekuatan melalui kebenaran firman-Nya, melalui janjinya, dikuatkan lagi. Maka kita bisa benar-benar bersyukur atas topangan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang selalu ada dan sempurna buat kita semua. Semua manusia di dunia sangat rindu ditopang, ditolong oleh Tuhan. Jadi mari kita meresponi setiap kasih, pertolongannya, perjuangannya, kekuatannya, semua yang Tuhan limpahkan. Mari kita terus mengucap syukur, karena kita nggak bisa kasih apapun selain mengucap syukur. Jadi mari terus berseru dengan nyaring kepada Bapa. Tetap semangat, hidup kita harus terus bergairah, karena gairah hanya berasal dari hati yang berserah kepada Bapa. Apapun itu masalah, apapun itu tantangan, apapun itu yang gak enak, pasti ada awal dan ada akhirnya. Tapi Bapa, kasihnya selama-lamanya buat kita, pertolongannya selama-lamanya buat kita, masa depan yang terbaik selama-lamanya Dia berikan untuk kita. Mari terus menyambut hari-hari baik ke depan dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.